kan rumus yang sudah saya beri ya. Oke, kita mulai ini strukturnya dulu. Oh ya, saya mulai dari ini aja dulu ya, written expressionnya, soalnya biar masih ingat, masih hafal ya. Oke, ini jawabnya agak cepat karena memang sudah ini ya, sudah saya kasih tips-tips di awalnya dan nggak jauh beda dengan soal ini. Yuk kita mulai nomor 16 ini jawabannya Charlie ya. Ini kenapa Charlie? Karena ada kata kunci. Kata kuncinya ada di yang saya kasih warna kuning ini ya. Ada be dan ada by. Ini menandakan pasif. Jadi kita harus jadikan verb 3 di sini. Record it. Ya, ini soal mudah, jangan sampai salah. Oke, selanjutnya nomor 17. Ini jawabannya adalah alpha. Ya, kenapa alpha? Karena ada kata kunci mod. Ada di sini sih, ada di penjelasan. Jadi kalian nanti kalau mengerjakan soal kan ada penjelasan di bawahnya. Sudah saya kasih penjelasan ya. Tapi di sini saya perjelas lagi supaya bisa. Oke, more ini adalah komparatif. Kalau komparatif di sini bukan pakai S, tapi pakai Z. Gitu. Oke. Jadi kata kuncinya ada di more ini. Lanjut nomor 18. Kita perhatikan jawabannya berapa. Ya. Karena ada kata kunci everything sebagai subjeknya. Subjeknya everything dianggap tunggal. Jadi verbnya di sini kita harus ganti dengan was. Karena di sini ada conjunction that ya. That ini adalah conjunction subclause. Dia punya subjek sendiri. Jadi udah beda alam dengan si main clause ya. Kalau main clause kan subjeknya di depan. Aristotle ini verbnya boleh. Nah, that ini adalah conjunction. Untuk mengingatkan saja, that ini adalah conjunction non clause ya. Non clause karena dia letaknya setelah verb ya. Itu non clause. Oke. Jadi memang fungsinya jadi objek kan. Jadi believe that everything in the universe was composed of ini adalah objek. Jadi sebenarnya non clause ini fungsinya sebagai objek. Ya. Sampai selesai, sampai titik ya. Itu non clause. Oke. Nomor 19. Ini jawabannya adalah Charlie. Ya. Kata kunci ada di May. Oke. Modal harus ketemu dengan verb one ya. Remain. Remain itu artinya tersisa atau apa? Ya tetap. Artinya tersisa atau tetap. Oke. Nomor 20 jawabannya Bravo. Bravo ini kata kuncinya ada di tahun masa lampau. Jadi kita harus ganti dengan verb dua wrote. Ya. Waktu itu sudah saya jelaskan dengan perbedaan antara simple past menggunakan in. Ya. Kalau present perfect menggunakan since ya, dan past perfect menggunakan by. Oke. Nomor 21. Ini jawabannya Charlie. Mudah sekali karena kata kuncinya ada di swallows. Swallows adalah verb yang harus diikuti oleh objek ya. Harusnya them, bukan they. Oke. 22. Charlie jawabannya. Kata kuncinya ada di belakangnya. Diikuti oleh ya memang Neanderthal predecessors adalah fungsinya sebagai noun head ya. Nah ini kan ada S. Harusnya nggak perlu S, there saja. Karena there itu nantinya diikuti non di belakangnya. Gitu. Tapi kalau there nggak perlu pakai non lagi di belakang. Oke, 23. Ini jawabannya berapa? Ya. Kenapa? Harusnya di sini kan ada not only kata kuncinya. Lalu ada also di sini. Oke. Jadi jawabannya ada but. Gitu. Not only but also. Ya. Nomor 24. Ini verbnya
Ya, ini masalahnya di sini jawabannya Charlie ya, karena kata kuncinya subjeknya adalah members ini. Memang sampai depan sih ini ya sebagai the keywordsnya. Nah, ini harusnya include tanpa ada s karena subjeknya jamak. Ya, nomor 25 ini agak membingungkan kalian mungkin ya. Kita lihat dulu, saya akan jelaskan lebih detail dikit ya. N ini adalah conjunction paralel yang menghubungkan antara R dan R di sini. Walaupun alfa ditanyakan, tapi dia sudah benar karena subjeknya jamak, verbnya juga jamak. Ya. Nah, di sini N conjunction yang menghubungkan antara R, N, R. Jadi R ini paralel dengan si R yang di depan. Oke, itu ya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah the largest of ini. Masalahnya di sini. Ya, diminingkan ya juga, diminingkan. Tapi nggak selalu mining ya. Kita pakai struktur saja tidak bisa sebenarnya. Cuma ini diminingkan dikit. Karena di sini ada more varid. More varid sama the largest, dua-duanya ditanyakan masalahnya. Kita pilih yang mana? Kan gitu. Nah, pilihannya kita pakai yang Bravo. Kita pilih Bravo jawabannya. Kenapa? Karena yang dibandingkan ada dua. Kata kuncinya ada dua. Memang di sini ya, yaitu sel darah putih dengan sel darah merah. Jadi perbandingan dua, dua dengan dua itu bukan paling, tapi menggunakan lebih gitu. Jadi kita pakai uh, larger than. Ini jawabannya. Jadi sel darah putih lebih besar atau lebih luas daripada sel darah merah dan lebih bervariasi dalam ukuran dan bentuknya. Itu maksudnya. Bisa dipahami ya. Karena kalau dua itu nggak bisa menggunakan paling. Kalau paling, the largest itu harusnya yang dibandingkan lebih dari dua. Contohnya tiga atau berapa. Ya, contohnya dia paling cantik di kelas. Berarti dia perbandingannya dengan semua orang. Tapi kalau perbandingannya dua, masa si Jenny paling cantik daripada Jenna gitu. Kan nggak nyambung. Ya. Jadi kalau dua bukan menggunakan paling tapi lebih. Itu ya alasannya. Oke. 26. Ini jawabannya alfa ya. Kata kuncinya ada di N. N ini pasangannya apa? Pasangannya adalah both ya. Both pasangannya N, both N. Jadi both subjeknya di sini N the Latin alphabet, subjek konjungsinya paralel ya dengan ini kan. Nah, makanya verbnya jadi R karena subjeknya dua. Ya. Oke, 27 jawabannya alfa. Kenapa? Lagi-lagi subjeknya ada di sini all ya, all of the oceans ini kata kuncinya. Subjeknya jamak, verbnya harus pakai are. Home di sini dianggap adjektif kalau di sini ya, artinya rumah. Ya, I'm home, aku pulang. Kan bisa. Kalian kalau ngomong I am home, aku pulang, bisa. Home itu bisa noun, bisa adjektif. Ya. Oke. 28. Ini jawabannya cari. Ini soal bonus dan pasti ada dalam soal soal ITB ya. Kata kuncinya adalah an sebagai adjektif penanda benda dan bendanya lihat yang paling belakang ya, orbit. Ya kan? Berarti yang boleh menjelaskan benda bukan adverb melainkan adjektif. Itu ya. Oke. Selanjutnya nomor 29. 29 ini jawabannya si Charlie. Kenapa? Karena ada N sebagai kata kunci paralel, ada fly sebagai verb to infinitive yang membenarkan Bravo. Jadi Bravo ini walaupun ditanyakan ya, tapi dia sudah dibenarkan oleh fly, makanya submerging ini kita harus jadikan verb satu juga. Seperti ini. Tapi verb satunya di sini maksudnya to infinitive.
Nah, sudah diwakili di depan ya to infinitive-nya, makanya nggak usah pakai to lagi. Kalau mau pakai itu ya to semua ya, to fly ini. Dan di sini pakai seperti ini. Jadi kalau to semua, tapi kalau to-nya di depan to infinitive-nya, yang lainnya sudah verb satu nggak masalah. Tapi bukan berarti dia verb ya, gitu. Dia palsu verbnya. Oke, lanjut nomor 30. 30 ini jawabannya alfa. Ketemu lagi dengan verb yang harus kita cocokkan dengan subjeknya. Subjeknya di sini adalah subjek tunggal kan? Jadi di sini harus kita jadikan was. Gitu. Oke, lanjut nomor 31. 31 ini jawabannya berapa? Nah, harus berapa? Kata kuncinya adalah apel di sini. Apel ini adalah benda, bukan orang ya. Dan her di sini adalah orang. Object of preposition inside ini adalah PP-nya ya. Nah, PP-nya harus diikuti oleh objek, memang object of preposition-nya harusnya bukan orang juga, karena her ini nggak merujuk kemana, nggak kemana-mana ya. Jadi her ini kita harus jadikan it supaya it ini rujukannya sama dengan bendanya si apel itu. Gitu. Dan combine ini juga udah bener. Kenapa? Karena combine ini punya subjek di chemicals. Gitu ya. Oke. Jadi kata kuncinya di apel ini. Pasti ada soal ITP tentang posesif, posesif tentang pronoun seperti ini, atau tentang posesif adjektif nanti seperti kayak theirs tadi itu pasti ada. Jadi jangan sampai keliru ya. Nomor 32 jawabannya alpha. Alpha ini solely, solely di sini bukan adverb ya. Solely di sini dianggap verb. Kata kuncinya ada are. Are ini linking verb. Pernah kita bahas ya. Linking verb harus diikuti oleh adjektif kan. Apalagi di sini ada by, menandakan bahwa ini solely nggak mungkin berupa verb satu. Kita verb tiga kan. Solid seperti ini. Jadi solid ini namanya adjektif pasif. Ya, gitu. Nantinya be nggak boleh ketemu dengan verb satu atau verb dua. Be itu harus ketemu dengan verb tiga kalau diikuti PP di belakangnya, atau diikuti verb ing kalau diikuti objek. Ya, oke. Nomor 33 jawabannya ada di Bravo. Inhabits ini adalah verb dengan subjeknya di depan. Nah, ketemu lagi dengan kecocokan subjek dan verbnya. Subjeknya jamak kan, most of the birds. Jadi inhabit ini kita jamakkan juga. Nah, begini ya. Kalau alpha living ini sudah benar karena ini dinamakan adjektif yang diambil dari penyingkatan adjective clause ya. Intinya kalau ketemu dengan verb in seperti ini nggak ada is mr di depannya, be ya, to be, itu anggap adjektif. Oke ya. Nomor 34 ini jawabannya delta. Ini soal bonus, jangan sampai salah ya. Kata kuncinya adalah every. Every harus diikuti benda tunggal. Jadi di sini cukup menggunakan decade. Yo. Ingat ya, hindari benda selain subjek, kan saya gitu ngomongnya. Nah, ini kan ada census, ini benda selain subjek. Population, ini benda selain subjek juga. Ya, jadi jangan terbiasa kalau nggak tahu jawabannya terus ada benda dijawab, itu biasanya salah biasanya ya. Mending urusin subjek verbnya kayak gini ya. Kalau cocok, ya berarti udah benar. Kalau nggak cocok, berarti jawabannya itu, gitu aja. 35 ini jawabannya ada di delta. Ini pernah ya kita bahas dulu di awal-awal. Amount, ini kata kuncinya adalah civilizations. Benda jamak ya, setelah of, ini. Berarti ini harus kita ganti dengan number. Gitu. Large ini kan cuma sebagai modifiernya number saja. Ya, jadi kita ganti dengan
Ini. Kalau amount harus diikuti oleh amount of heat, benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable amount. Oke, 36 ini jawabannya Charlie. Kata kuncinya ada di R. Linking verb lagi. Setelah linking verb diikuti adjektif kan. Ini kan harusnya adjektif. Suitable. But actually sebagai adverb yang menjelaskan, suitable sebagai adjektif. Gitu ya. Jadi jangan lihat actually-nya saja, tapi lihatlah di belakangnya masih ada lagi kan terusannya. Nah, ini yang sebagai kata kunci head-nya di sini. Ya. Jadi nggak boleh linking verb diikuti adverb of manner, itu nggak boleh. Contohnya you are beautifully. You are beautifully kan nggak mungkin ada kamu cantik, ya cukup you are beautiful adjektif. You are handsome, kamu tampan, nggak usah pakai you are handsomely. Sama kayak ini ya. Oke. Nomor 37 jawabannya bagus. Ini tentang tenses ya. Jadi kata kuncinya adalah head. Head ini menandakan head itu harus diikuti verb 3 ya. Nah, ini namanya apa namanya? Past perfect ya. Entah present perfect, entah past perfect. Yang penting harus hafal ya kayak kayak gini nih. Ini mudah kok ya, nggak susah. Asal ingat gitu aja. 38 jawabannya delta ya. Kata kuncinya ada basis benda di belakangnya. Jadi ketika ada benda di belakangnya, kita harus pakai there. Kayak tadi ya. Jadi there diikuti oleh noun belakang. 39 jawabannya delta. Ini kalau kalian bisa benar ini, kalian udah keren sebenarnya terusnya ya. Ini harus kita ganti dengan adverb ya. Beda dengan yang nomor 36 ini tadi. Karena suitable terletak di belakang linking verb. Verb are ini adalah verb yang tidak mempunyai makna pekerjaan ya. Beda dengan ini. Kalau work, ini kata kuncinya di work. Walaupun dia ditanyakan, tapi kan dia verb maksudnya. Jadi verb work itu kan bekerja. Nah, bekerja, work, ini sebagai verb yang bisa menjelaskan verb adalah adverb. Bukan adjektif kan. Bekerja secara efektif maksudnya begitu. Nah, bisa dipahami ya. Kalau kita menggunakan efektif, seandainya kita menggunakan contoh efektif ya kayak gini. Contohnya, this method is effective. Ini harusnya gini, pakai verbnya linking ya, is. Tapi kalau saya menggunakan you work, ini kamu bekerja ya effectively, karena effectively ini menjelaskan verbnya bekerja. Tapi kalau efektif ini nggak mungkin menjelaskan is, karena is nggak punya meaning, nggak punya arti. Jadi efektif ini udah pasti menjelaskan subjeknya, yaitu metodenya. Gitu ya, jadi paham ya. Ya. Nomor 40 jawabannya adalah kali. Ketemu dengan pronoun ya. Pronoun ini harusnya diganti dengan it. Karena kata kuncinya adalah ini. Jadi it. Secara meaningnya adalah it kembali kepada dia kan. Kembali kepada flintlock pistol. Ya. Was popular. Lihat ini linking verb juga ya. Kalau was ini linking verb. Linking verb yang diikuti oleh adjektif. Benar kan? Jadi nggak mungkin menggunakan popularly, itu nggak mungkin. Because conjunction subjeknya it ya. Terus verbnya di sini bukti. Oke. Ini adalah benda, biarkan aja. Benda di belakang PP udah benar dia. Nah, oke. Ini ya untuk jawabannya. Ntar ya ini sudah semuanya. Sekarang kita lanjutin ke yang lainnya. Yang semua. Oke. Nah, ini sekarang ya, masih ingat ya dengan penjelasan soal ini. Apa soal yang belum saya jelaskan, tapi sudah saya kasih latihan ke kalian.
Ya. Ini soal-soal yang udah bagus ini. Kalau kalian bener ini, bener banyak di sini nanti bisa prospeknya bagus. Oke, kita cari verb di sini ya. Kita cari verb. Verbnya ada di sini satu range. Ingat ya, range itu dianggap sebagai verb loh. Tapi bisa jadi noun, bisa. Tapi di sini kita anggap sebagai verb dulu aja. Nah, verbnya di sini berarti yang dicari selain verb. Ingat, selain verb. Kita buang Bravo, kita buang Charlie. Gitu ya. Jawabannya tinggal dua. Kita pilih jawaban alpha. Gitu. Yang dicari kan selain verb. Jadi yang dicari adalah subjeknya di sini. Gitu ya. Nah, untuk delta kenapa salah? Delta ini nanti conjunction ada satu di sini. Terus R ini adalah linking verb kan? Tapi lihat, linking verb nggak punya adjektif di belakangnya. Harusnya kan linking verb diikuti adjektif atau noun di belakangnya. Ya kan? Nah, disinilah yang jadi masalah. Kalaupun dianggap sebagai verbnya dua, R dan range, ya kayak gini tadi harusnya ada ininya, ada adjektif atau nounnya setelah R. Kalaupun dianggap satu, R dan range bersatu, nggak mungkin karena R ini adalah B dan B harus ketemu dengan verb 3 atau verb ing kayak tadi kan. Gitu. Jelas ya. Kalau kalian menjawab Bravo dan Charlie waktu itu, ya Bravo dan Charlie waktu itu nggak apa, kalian masih masih takut dalam mengerjakan seolah-olah kalimat itu ada conjunctionnya. Padahal nggak perlu. Kalau verbnya satu nggak perlu conjunction lagi atau nggak perlu verb lagi. Ya. Oke, nomor dua ini hati-hati. Soalnya soal ya sebenarnya mudah, tapi mungkin kalian lupa. Oke, ini verbnya belum ada ya. Carnivorous plants insects to obtain nitrogen. Ini nggak ada verbnya. Berarti kita cari verb. Tapi semuanya mengandung verb ya. Semuanya mengandung verb. Kita lihat di sini ada verb juga sama, ada verbnya semua. Berarti kalau ada verbnya semuanya, potensi benarnya juga semuanya oke, boleh. Oke, ada kata kunci di belakangnya, yaitu insects. Ini kata kunci. Jadi kata kunci insects ini adalah objek. Berarti kalau ada objeknya, maknanya makna aktif. Itu yang saya ingin sampaikan. Kita buang alfa dan Charlie. Ya kan? Karena aktif. Ini kan pasif kalau alfa. Pasif itu harusnya diikuti oleh PP dong. Tapi kan nggak ada PP-nya. Begitu juga sama dengan Charlie. Mau dibulak-balik tetap aja nggak ada PP-nya. Tapi langsung diikuti objek kan. Jadi jawabannya tinggal dua. Jawabannya yang benar adalah B. Ya. Add verb dulu, baru verb di belakangnya. Kenapa? Karena setelah verb itu ada objeknya. Gitu. Ya. Sementara Bravo ini dikatakan salah walaupun dibalik kayak gini. Salahnya di mana? Salahnya adalah ini catatannya. Adverb tidak boleh di antara verb dan objek. Ini catatannya. Adverb boleh di antara subjek dan verb, tapi nggak boleh di antara verb dan objek. Jadi ketika punya objek, adverb nggak boleh di antaranya. Jelas ya? Itu. Mungkin kalian baru tahu di sini. Oke, lanjut nomor tiga. Nomor tiga ini kita cari verb ada di sini. Jadi mungkin kalian harus adaptasi. Verbnya ada di results. Result ini adalah verb. Dia berpasangan dengan PP memang. Ini namanya intransitif verb ya. Artinya result ini tuh berefek atau berdampak pada. Ya. Nah setelah ini adalah PP kan. PP itu harus diikuti apa? Diikuti 4 keluarga noun. Noun phrase, noun clause, gerund. Waktu itu kan kita cari di sini yang menggunakan noun phrase. Jawabannya adalah alpha. A vertical distribution of power.
yang lainnya salah. Kenapa? Karena dia punya is, ini verb kan? Salah. Distributed, ini salahnya di sini karena bukan noun, dan ini juga salah kan is. Seperti itu. Kalaupun loh, kan lizard itu bisa jadi noun. Iya. Tetapi kalau jadi noun nanti meaningnya salah. Ini meaning gitu. Itu kan kalau pengen tahu ini noun ya meaningnya. Kalau diartikan meaning nanti gini, sebuah tipe sebuah tipe federal dari hasil-hasil pemerintah itu nggak nyambung. Tapi kalau riset ini Bob nanti artinya gini, sebuah tipe pemerintahan yang federal berdampak pada gitu, sebuah distribusi vertikal, sebuah distribusi kekuasaan atau kekuatan yang vertikal. Itu artinya. Ya, jadi udah ketemu jawabannya. Kata lain. Nomor tiga. Nomor tiga ini kita cari verb ada satu, dua. Ada dua kan? Ada conjunction but. Jadi but ini kita anggap sebagai conjunction ya. Kenapa? Karena sebelum but ada koma. Jadi masih ingat ya dengan contoh yang saya kasih, I miss you but I hate you, ada koma. Jadi ketika ada koma kayak gini, ini menghubungkan antara kalimat dengan kalimat main clause dengan main clause. Oke. Kita kalau pengen tahu lebih afdolnya, subjeknya di depan. Ingat tadi, normally adverb kan? Adverb boleh di antara subjek dan verb. Ini, normally. Oke. Sementara 28 days adalah objeknya. A. Oke. Lalu kita lanjutin, but every fourth year. Intinya, verbnya dua, conjunction satu dianggap lengkap. Lengkap maksudnya apa? Yang dicari selain verb. Yang ada verbnya kita buang dulu. Karena ada is. Ya. Oke. Alpha kita buang. Memang bukan verb atau nggak ada verbnya. Tetapi masalahnya ingat setelah setiap verb pasti punya subjek. Jadi has ini harus punya subjek di sini. Kan nggak ada. Has ini nggak punya subjek. Mau subjeknya ke every fourth year juga nggak ada. Karena every fourth year ini adalah adverb of time kan. Nah, jadi nggak mungkin. Apalagi ada koma lagi. Subjek dan verb nggak boleh dipisah koma kan. Jadi jawabannya di sini kita fokus kepada delta. Ya. Kenapa delta? Karena kita lihat di sini every fourth year sebagai adverb of time dan diikuti oleh a leap year sebagai a positifnya si every fourth year. A leap year adalah tahun kabisat. Walaupun nggak tahu, intinya dia punya subjek di it ini sebagai subjeknya. Ya, gitu kan? Jadi koma dua koma ini adalah koma yang mengapit a leap year dan a leap year adalah a positif. Ingat nggak? Saya waktu itu menjelaskan Ronaldo terus ada a positifnya di tengah. Tuh. Sama dengan ini. Kalau it salahnya di mana? It ini harus diikuti oleh noun di belakangnya. Contohnya apa? It's home, rumahnya. Misalnya rumahnya Tupai atau rumahnya apa? Beruang gitu ya. Harus objektif. Bentar ya, mau minum. Yuk kita lanjut. Nomor 5. Ini ah, sayang sekali kalau kalian salah. Padahal ini mudah banget. Kita cari verb, suggest. Ingat setelah suggest ada that ya. Berarti kalau ada that conjunction yang letaknya di belakang verb ini namanya conjunction non clause. Saya ingatkan lagi biar nanti kalian lebih paham. Verbnya may. Jadi ada dua verb suggest dan may. May ini dikatakan verb subclause karena letaknya di belakang that. Sementara suggest ini adalah verb main clause karena letaknya tidak di belakang conjunction. Oke. Jadi verbnya dua, conjunction satu. Lengkap ya, yang dicari selain verb. Jadi Bravo salah karena verb, Alpha salah karena verb. Nggak peduli dia punya subjek atau enggak. Oke.
Tinggal dua jawaban dan delta kita salahkan. Kenapa? Karena delta ini adalah conjunction yang juga berperan dari subjek yang diikuti oleh subjek juga. Jadi ini yang dinamakan double subjek, ya kan? Nah, terus untuk Charlie, ini dia jawabannya. Ya, involving ini adalah adjektif kan, dan adjektifnya aktif karena dia punya objek bypass surgery. Dan ini kalau kita jadikan subclause awalnya, kita pakai ini bisa which involve. Kalau ada which involve benar, tapi kan nggak ada. Gitu. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 kita cari verb, ketemu di spins satu, ketemu spins lagi dua ya. Jadi dua verb di sini. Oke, penjelasan nggak ada kan? Kita perhatikan koma di tengah seperti ini. Ini komanya adalah koma adverbial clause ya. Jadi intinya kita cari conjunction. Kita cari conjunction. Bravo kita salahkan dulu karena dia adalah kelas PP. Sekarang alpha kita salahkan dulu. However ini namanya conjunctive adverb. Tapi kalian belum nggak perlu tahu dulu juga nggak apa-apa. Intinya conjunctive adverb itu letaknya di tengah ya, bukan di awal. Itu. Nah, tinggal dua. Jawabannya di sini adalah Charlie. Kenapa Charlie? Karena Charlie ini adalah adverbial clause. Biasanya, although, kalau ketemu dengan soal model gini nih, although selalu benar. Biasanya ada although selalu benar, gitu aja. Ya. Jadi adverbial clause itu kayak gini nih. Entah pakai although, entah pakai when, entah pakai because ya. Pasti ada koma di tengah kayak gini nanti. Tuh, jadi jawabannya Charlie. Kalau delta, kenapa salah? That. That ini kalau kalian anggap sebagai non adjective clause, ya, that adjective clause itu harus terletak di belakang noun, ya kan? Tapi dia di awal kalimat kan, nggak boleh. Kalau that dianggap sebagai non clause juga salah. Kenapa? Non clause kalau di depan tidak perlu koma, nggak perlu. Kenapa? Karena non clause ketika di depan sebagai subjek, contohnya that I am handsome is true, nah kan gitu, bahwa aku tampan itu benar. Jadi that I am handsome dia non clause yang fungsinya sebagai subjek dan verbnya di sini. Nah gitu loh. Main clause-nya mana? Main clause-nya ya semuanya ini. Kalau pengen tahu main clause ya semua kalimat ini dianggap main clause. Sub clause-nya mana? Sub clause-nya adalah non clause ini di tengah, di tengah, di awal kalimat yang fungsinya sebagai subjek. Jadi kalau non clause that di depan harusnya nggak ada koma gitu ya. Oke. Nomor 7. Kita lihat ada ciri koma, ciri khas apositif pada dua koma seperti ini. Tetap kita harus lihat verbnya ada satu. Berarti kalau verbnya satu nggak perlu verb lagi kan? Oke, nggak perlu verb lagi. Yang ada verbnya saja kita buang dulu seperti delta. Bravo kita buang juga karena nggak punya verb kan, tapi ada conjunction saja. Jadi tinggal dua. Kita jawab yang Charlie saja karena urut ya. Urut sesuai dengan conjunction subjek dan verbnya di ini. Kan which itu juga berfungsi atau berperan sebagai subjek kan. Sementara alpha salah karena terbalik kan. Kalaupun ada jawaban, seandainya jawaban E gitu ya, jawabannya itu E, upright saja, benar. Karena ini hasil dari which is a price. Hasil penyingkatan dari which is a price. Benar. Ini juga benar ini. Kalau ada. Nomor 8 kita cari verb. Ada di is. Nah, kita lihat sini verbnya is. That ini conjunction. Setelah that langsung diikuti verb ya. Dan deals ini adalah verbnya. Ingat, deals itu punya pasangan with ya. Jangan sampai lupa pasangannya.
Will pasangannya with, kadang ditanyakan juga sih. Oke, nah that ini bukan conjunction non clause. That ini adalah conjunction adjective clause. Beda dengan tadi kan? Beda dengan suggest tadi. Suggest that, kalau ini adjective clause. Karena apa? Letaknya di belakang noun. Dia di belakang a medical specialty. Gitu. Ya, oke. Berarti verbnya ada. Keliru nulisnya. Conjunction. Berarti verbnya ada satu, conjunction ada satu, butuh satu. Verbnya ada dua. Nah, verbnya ada dua, is dan deals dengan conjunction satu. Yang ditanyakan di sini selain verb karena dianggap lengkap. Jadi yang ada verbnya kita buang. Ini salah karena are. Tadi salah karena are. Delta juga salah karena info. Info dianggap verb karena punya objek. Jadi fix jawabannya ke belakang. Dan info ini dianggap sebagai adjektif pasif karena ada PP di belakang. Gitu ya. Lanjut nomor 9. Kita cari verb ada di is. Satu. Ada soal positif. Kita lihat ada koma di sini. Dan ada koma, ada 3 ya. Koma 3. Tapi di sini kita harus tahu lah. Kalau in Long Beach ini A positif. Dan Long Beach dijelaskan oleh A positif yang kedua di sini. Jadi intinya is ini punya subjek di sini ya. Si Wilmington Oilfield. Oke. Jadi verbnya satu yang dicari selain verb kita bisa buang Charlie. Tinggal 3. Jawabannya pilihlah yang berapa. Yang pertama ini adalah superlatif ya. Superlatif yaitu the most productive. Alasan pertama. Alasan kedua adalah setelah of pakai the. Ya, ini setelah of pakai the. Ini harus pakai the di sini kita lihat. Sedangkan alpha nggak punya the, delta nggak punya the. Karena the ini pemakaiannya untuk bendanya sudah jelas karena one of. Kalau kita menghitung satu dari ladang minyak paling produktif berarti kan kita tahu satu satu itu yang mana. Satu dari ladang minyak yang mana saja kan gitu ya. Jadi lebih mudahnya kalau ketemu dengan one of itu pasti diikuti the di sini. Dan one of itu harus diikuti jamak ya di sini. Nih. Nanti kalau ada soal one of, ingat di belakangnya ada jamak seperti ini dan ini adalah soal bonus. Jangan. Nomor 10 ini agak susah ya, memang karena kalian bingung dengan S ini. Oke, of course ini ada satu verb. Posing jangan dianggap verb ya. Posing ini adalah adjektif. Lalu ada heated ini bukan verb ya. Ini juga adjektif, modifiernya R. Dia satu non phrase dengan the heated R. To infinitive ini, to expand, to infinitive. Dia punya paralel conjunction dengan collide. Collide dianggap to infinitive juga, walaupun dia nggak punya to kayak tadi ya. Oke. Jadi banyak verb palsu di sini. Intinya verb aslinya cuma satu, of course. Nah, kalau verbnya satu, masalahnya di sini S ini conjunction atau PP gitu. Kalau PP berarti nggak perlu verb lagi. Tapi kalau conjunction harus ada subjek dan verbnya. Butuh verb lagi. Jadi kita lihat di sini. Langsung saya sikat saja jawabannya. Delta. Oke, kenapa delta? S ini bukan sebagai PP, melainkan sebagai conjunction. Karena kalau sebagai PP artinya ketika. Jadi kalau diartikan secara meaning ya, memang meaning ini main di sini. Petir terjadi ketika sebuah daya listrik subjek pasis melewati lewat. Jadi sebuah daya listrik pasis lewat through air melalui udara. Artinya nyambung kan? Tapi kalau jawabannya alfa, salahnya di mana? Kalau alfa ini kan non phrase memang. Tapi kalau non phrase nanti artinya S itu sebagai yang jenisnya preposition bukan conjunction. Kalau conjunction pasti salah karena nggak punya verb. Tapi kalau diartikan
Nah, kalau dijadikan preposition artinya jadi sebagai. Kalau sebagai nggak nyambung nanti artinya. Petir terjadi sebagai sebuah daya listrik. Nggak nyambung kan? Gitu. Bravo salah. Kenapa? Dia punya verb sih, pasis. Tapi pasis ini nggak punya subjek. Walaupun S ini dianggap conjunction, tapi dia nggak punya subjek. Itu nggak boleh. Oke. Charlie salah juga karena sama dengan alpha. Yaitu non phrase, tapi nanti artinya sebagai. Oke ya. Oke. Nomor 11. Verbnya ada di was 1. Berarti yang dicari apa? Selain verb. Kita buang yang ada verbnya dulu karena happen ini verb. Tadi juga salah karena dia punya was. Oke. Tinggal dua jawabannya. Jawabannya adalah bravo. Ini ternyata apa? Ternyata paralel antara antara in and in, ya kan? Nah, jadi paralelnya antara PT dengan PT, keterangan waktu dengan keterangan waktu juga gitu ya. Jadi di sini pakai F. Cuma agen ini yang mengganggu kalian. Pikirannya agen ini apa gitu ya. Ini padahal cuma adverb yang mengganggu pandangan aja. Nggak penting. Mau dia ada, mau nggak ada, sama saja. Daripada menjawab yang lain kayak Delta ini, nggak masuk akal sama sekali. Ya, oke. Kita lanjutkan nomor 12. Kita cari verbnya ada di have. Memang present perfect ya, have long debated. Debated ini sebagai pasangan verb dari have ya, karena present perfect. Long ini adverb, biarin aja. Ini kayak again tadi loh, mengganggu aja dia. Biarin aja. Adverb kan memang mendampingi verb. Oke. Jadi kita cari verb lagi, ketemu dengan content. Oke, berarti verbnya dua. Verbnya dua butuh satu conjunction. Kita buang yang alpha karena nggak ada conjunctionnya. Tinggal Bravo, Charlie, Delta. Nah, mereka bertiga ini kita pilih yang ada the-nya. Ya, kenapa ada the-nya? The ini digunakan untuk penanda benda yang diawali huruf besar. Salah satu ini ya. Tuh. Apalagi yang bendanya cuma satu di dunia. Kayak matahari kita pasti menggunakan the sun. Pasti. Gitu ya. Nah ini Saturn, Moon yang bernama kita. Jadi the harus. Jadi pahami ya. Charlie dan Delta salah. Kalau kalian jawab Charlie sama Delta, kenapa nggak dua-duanya sekalian? Ya kan mereka berdua sama. Toh ada cuma yang membedakan ada over. Over ini kan bisa jadi efek juga, mengganggu saja. Sama dengan agenda ya. Jadi over itu bukan conjunction. Efek. Nomor 13 hafalkan saja karena penjelasannya agak panjang. Ini penjelasan tentang double komparatif degree yang artinya semakin titik-titik, koma, semakin titik-titik. Semakin semakin. Ya, ya kalian pasti pernah tahu lah kalau bahasa the sooner ya, terus the better. Ya, kayak gini kan. The lazier, the more stupid. The more diligent, the clever. Seperti ini. Ya, jadi sama. Dalam soal biasanya ditanyakan yang ada clue-nya adalah the higher. Nah, ini ada koma di sini kan? Nah, nanti jawablah dengan the lagi, the lower. The seperti ini. Artinya semakin semakin. Ya, semakin rajin, semakin pandai, semakin malas, semakin bodoh, semakin segera, semakin baik. Ini bisa dipahami ya? Ya, dihafalkan saja. Kata kuncinya seperti ini. Oke, nomor 14. Ini penting dalam menaklukkan soal kalian nanti ya. Ini 14 ini. Kita lihat ada koma juga kayak gini. Nah, anggap aja dulu A positif ya. Dua koma kayak gini. Subjeknya di depan ini. Dia punya verb di set. Ini verbnya. Oke, ada conjunction that. Tapi that di belakang verb set berarti ini non clause pastinya. Oke. Subjeknya orders. Dia punya verb have di sini.
Not to ini cuma sebagai apa? To infinitif kan? Biarin aja. Berarti kesimpulannya apa? Verbnya ada 2, penjelasan ada 1. Berarti lengkap. Berarti yang dicari selain verb. Oke? Yang dicari selain verb. Tapi masalahnya kita lihat semuanya ada conjunction. Kalau semuanya ada conjunction, berarti yang dicari apa? Verbnya lagi kan? Jadi sekilas kalian akan menjawab bravo karena sesuai dengan urutan conjunction subject verb. Tapi dia salah. Kenapa? Karena dia diikuti salahnya karena diikuti PP. Lihat di sini. Ada PP kan di belakangnya. PP di belakang ini menandakan bahwa PP-nya adalah pasif. Jadi bravo salah karena harusnya kalau dia secara struktur ya, dia itu aktif. Dia menginterview. Berarti interviewnya adalah kedua. Berarti harusnya ada objeknya. Karena makna aktif biasanya ada objek. Gitu. Oke. Bravo kalau disingkat akan menjadi delta when interviewing. Jadi tetap dia harus punya objek. Jadi Bravo dan Delta itu sama bentuknya. When he interviewed, kalau di reduce menjadi when interviewing. Karena ini namanya reduce adverbial clause ya. Masih ingat? Oke. So. Nah, di sini jawabannya kita menuju ke alpha saja. When interviewed. Masih ingat dengan penjelasan saya waktu menggunakan contoh pretest di awal dengan soal nomor 11 sebetulnya. When trying dan when tried. Disleksia waktu itu. Ketika mencoba, ketika dicoba waktu itu. Nah, sama dengan ini. Ketika di interview, ini diambil dari apa? Diambil dari versi lengkapnya adalah when he was interviewed. At. Nah, ini. Karena namanya disingkat atau dirijus, dia dibuang, terusnya dibuang. Seperti ini ya. Oke. Kalau Charlie, salahnya di mana? Biasanya kalau pakai infinitif kayak gini, ya sama dengan Bravo. Aktif. Infinitif aktif itu harus ada objeknya. Sudah. Nomor 5, ini namanya apa? Inversi. Setelah adverb of place tanpa koma kan di sini kita lihat ada adverb of place yang diawali dengan in. Sama seperti there. Masih ingat ya penjelasannya, kalau penjelasan saya kalau pakai there, that is, there are. Nah, ini namanya inversion after adverb of place without koma. Jadi namanya inversi, kita pilih jawaban yang verbnya dulu di depan. Bravo dan Charlie. Tapi pilihlah yang Charlie, yang verbnya dua-duanya di depan kayak gini. Karena inversinya semuanya di depan. Kayak gini ya. Nah, kalau kita pakai there will be di sini ya. Seperti ini. There will be a big party. Bukan there will a big party be. Bukan. Karena ini namanya full inversion. Kita pernah bahas inversi ya. Coba dicoba buka lagi kalau masih belum. Ya, ini dia. Oke, sampai di sini meeting kita ya. Nanti kalau ada waktu kalian pelajari lagi, buka-buka lagi ya. Besok waktunya tes scoring ya. Tes yang kedua. Memang sengaja saya kasih di jam apa di hari libur kayak gitu supaya nanti bisa agak lama. Sabtu, Minggu dan Senin sampai jam 4 sore seperti biasa. Dan hari Senin malamnya kita bahas mana yang masih belum maksimal. Ya. Oke. Sampai di sini.